Perkenalkan, saya Preity Sinayambau, saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Kupang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 4 tentang konsep dasar pengorganisasian dan konsep dasar pengarahan. Yang pertama, konsep dasar pengorganisasian. Organisasi dapat didefinisikan sebagai sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk merealisasikan tujuan bersama. Dengan demikian, maka dalam suatu organisasi minimum mengandung 3 elemen yang saling berhubungan, yaitu sekelompok orang. Adanya sekelompok orang yang saling menggabungkan diri dengan suatu ikatan norma, peraturan, dan ketentuan dan kebijakan yang telah dirumuskan dan masing-masing pihak siap untuk menjalankan dengan penuh tanggung jawab. Dalam fungsi pengorganisasian, manajemen mengalokasikan keseluruhan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu kerangka kerja organisasi tersebut. Kerangka kerja tersebut dinamakan sebagai desain organisasi. Bentuk desain dari kerangka kerja organisasi dinamakan dengan struktur organisasi. Struktur organisasi pada dasarnya merupakan desain organisasi di mana manajemen melakukan alokasi sumber daya organisasi terutama yang berkaitan dengan pembagian kerja dan sumber daya yang dimiliki organisasi serta bagaimana keseluruhan kerja tersebut dapat dikoordinasikan dan dikomunikasikan. 4. Pilar pengorganisasian. Pilar yang pertama, pembagian kerja atau division of work. Pembagian kerja adalah upaya untuk menyederhanakan dari keseluruhan kegiatan yang dikerjakan yang telah disusun dalam proses perencanaan yang mungkin saja bersifat kompleks menjadi lebih sederhana dan spesifik, di mana setiap orang akan ditentukan dan ditugaskan untuk setiap kegiatan yang sederhana dan spesifik tersebut. Contoh dari pembagian kerja sederhana dan spesifik tersebut, misalnya pembagian kerja dalam bisnis restoran. Pembagian kerja dapat berupa pembagian kerja untuk bagian dapur, pelayanan pelanggan di meja makan, kasir, dan lain sebagainya. Pilar kedua, pengelompokan pekerjaan. Setelah pekerjaan dispesifikasikan, maka kemudian pekerja-pekerja tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu yang sejenis. Pengelompokan pekerjaan pada dasarnya adalah proses pengelompokan dan penamaan sebagian dalam kelompok pekerjaan berdasarkan kriteria tertentu. Pilar yang ketiga, penentuan realisasi antar bagian, adalah proses penentuan realisasi antar bagian dalam organisasi baik secara vertikal ataupun secara horizontal. 4. Pilar keempat, koordinasi. Koordinasi adalah proses dalam menginteraksi seluruh aktivitas dari berbagai departemen atau sebagian dalam organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Individu dan perilaku organisasi. Perilaku individu adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara individu dengan individu lainnya atau individu dengan lingkungannya. Dan perilaku setiap individu sangat berbeda antara satu dengan lainnya. Perilaku individu juga dapat dipahami dengan mempelajari karakteristik individu. Mimram dalam Sophia 2008 menjelaskan karakteristik yang melekat pada individu terdiri dari ciri-ciri biografis, kepribadian, dan sikap. Biografis umur mempengaruhi terhadap bagaimana perilaku seorang individu, termasuk bagaimana kemampuannya untuk bekerja, merespons stimulus yang dilancarkan oleh individu lainnya. Setidaknya ada 3 alasan untuk menjadi umur penting untuk dikaji. Yang pertama, adanya persepsi bahwa semakin tua seseorang maka prestasi kerjanya akan semakin merosot karena faktor biologis alamiah. Kedua, adanya realitas bahwa semua pekerja akan menua. Di Amerika Serikat tahun 1995 sampai 2005, sektor pekerja usia 50 tahun ke atas ternyata berkembang jauh lebih cepat dari generasi penggantinya. Yang ketiga, adanya ketentuan peraturan di Amerika Serikat. Pensiun yang sifatnya perintah adalah melanggar hukum karena batas pensiun bukanlah umur, melainkan ketika yang bersangkutan menyatakan tidak mampu lagi bekerja. Jika terlaksana demikian, maka banyak pekerja usia 70 tahun belum akan pensiun. 2. Kepribadian.
psikofisik dalam diri individu yang menentukan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Dia menambahkan bahwa kepribadian sebagai keseluruhan cara bagaimana individu beraktivitas dan interaksi dengan orang lain. Yang ketiga, sikap. Sikap merupakan satu faktor yang harus dipahami. Kita dapat memahami perilaku orang lain dengan saling memahami individu, maka organisasi dapat dikelola dengan baik. Definisi sikap yang dijelaskan dalam 3 komponen sikap, yaitu efektif, kognitif, dan psikomotorik. Kelompok dan perilaku individu dalam pengorganisasian. Perilaku individu dalam organisasi adalah bentuk interaksi antara karakteristik kelompok dengan karakteristik organisasi. Setiap kelompok dan organisasi akan berperilaku berbeda satu sama lain, dan kelompok juga merupakan suatu lingkungan yang mempunyai karakteristiknya masing-masing, seperti keteraturan yang diwujudkan dalam susunan hierarki pekerjaan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Prinsip organisasi. Berikut prinsip organisasi. Yang pertama, perumusan tujuan yang jelas. Yang kedua, pembagian kerja. Yang ketiga, delegasi kekuasaan. Yang keempat, rentangan kekuasaan. Yang kelima, tingkat-tingkat pengawasan. Yang keenam, kesatuan perintah dan tanggung jawab. Yang ketujuh, koordinasi. Proses organisasi. Proses organisasi adalah segala aktivitas utama yang dilakukan dalam suatu organisasi. Bagian-bagian proses organisasi. Yang pertama, proses komunikasi adalah suatu kegiatan yang penting dilakukan oleh manusia sebagai syarat terjalinnya hubungan sosial guna bertahan hidup dalam kehidupan. Tak hanya manusia, hewan juga berkomunikasi dengan spesiesnya menggunakan cara komunikasi tersendiri. 2. Hubungan antara peran. Menganalisis hubungan antara peranan kepemimpinan dalam sebuah organisasi. Yang ketiga, tahap pengawasan. Ialah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang terlaku sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam proses organisasi terdapat beberapa proses pendukung lainnya, antara lain proses memahami, proses pengambilan keputusan, dan pengambilan keputusan. Konsep dasar pengarahan. Pengarahan adalah suatu proses pembimbingan, pemberian petunjuk, dan interaksi pada suatu bawahan agar mereka bekerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengarahan mencakup beberapa proses operasi standar, pedoman, dan buku panduan bahwa manajemen berdasarkan sasaran. Proses pengaturan sebagai faktor dalam suatu pengarahan sehingga pelaksanaan kerja dan rencana kerja yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan. Tujuan pengarahan. Tujuan pengarahan menjamin komunitas perencanaan kebudayaan, proses standar, menghindari kemungkinan yang tidak membina disiplin kerja, membina motivasi antara arah, fungsi pengarahan orang lain untuk menyelesaikan pekerjaan, pembinaan moral, dan motivasi bawahan. Pengarahan merupakan hubungan manusia dalam kepemimpinan yang mengikat para bawahan agar bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif serta efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi. Dan dalam manajemen, pengarahan itu bersifat sangat kompleks karena di samping menyangkut manusia yang juga menyangkut sebagai tingkah laku dari manusia-manusia itu sendiri. Peran komunikasi dalam pengarahan. Komunikasi, istilah komunikasi dari bahasa Inggris communication dan dari bahasa Latin communicatus mempunyai arti berbagai atau menjadi milik bersama. Komunikasi diartikan sebagai proses sharing antara pihak-pihak yang melakukan organisasi komunikasi tersebut. Menurut Leksikopraher, ahli kamus bahasa, komunikasi juga yang bertujuan sebagai berbagai untuk mencapai kebersamaan. Jika dua orang berkomunikasi, maka pemahaman yang sama terhadap pesan yang saling dipertukarkan oleh tujuan adalah tujuan yang diizinkan oleh keduanya. Definisi komunikasi secara umum adalah suatu proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengelolaan pesan yang terjadi di dalam diri seseorang dan atau di antara dua orang lebih dengan tujuan tertentu. Definisi tersebut diberikan beberapa pengertian pokok, yaitu komunikasi adalah proses mengenai pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengelolaan pesan.
Proses komunikasi memungkinkan manajer untuk melakukan tugas-tugas mereka. Informasi harus dikomunikasikan dengan stafnya agar mereka mempunyai dasar perencanaan agar rencana-rencana tidak dapat dilaksanakan. Pengorganisasian memerlukan komunikasi agar bawahan tentang penugasan mereka, pengarahan dan penugasan untuk komunikasi dengan bawahannya agar tujuan kelompok dapat tercapai. Jadi seorang manajemen akan melakukan fungsi-fungsi manajemen sesuai interaksi dan komunikasi dengan pihak lain. Sebagian besar waktu untuk seorang manajer dihabiskan untuk komunikasi, baik tatap muka atau melalui media seperti telepon, handphone dengan bawahan, staf, langganan, dan sebagainya. Manajer melakukan komunikasi seperti tertulis seperti pembuatan memo, surat, dan laporan-laporan. Motivasi dari saya untuk kita semua, sukses bukan hanya tentang apa yang dicapai dalam hidupmu, tetapi apa yang kau lakukan untuk menginspirasi orang lain. Sekian hasil presentasi yang dapat saya bagikan. Terima kasih.